Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau sharing ke sini, mau belajar ke sini. Semoga nanti setelah datang ke sini dapat ilmu yang manfaat, dapat nanti bisa diaplikasikan di kehidupan teman-teman, biar nanti ilmu teman-teman ini bermanfaat buat sesama ya. Ini SMK mana aja? 32 terus SMK PGRI jurusan multimedia aja. Nanti saya sedikit cerita tentang markas ini seperti apa biar teman-teman tahu ternyata dunia kreatif, dunia digital itu dapat menghasilkan uang yang banyak. Terus yang paling penting lagi, dunia digital dan kreatif itu bisa banget bermanfaat buat sesama, apalagi untuk UKM atau pengusaha pemula. Dari situ kenapa saya buka markas, yaitu ingin bantu sesama atau UKM dari segi penampilannya ya. Ingat awalnya niatnya bantu orang, ketika niat bantu orang, usaha dimudahkan. Jadi teman-teman ketika punya skill video, skill desain, skill kelistrikan atau mesin dan lain-lain, kalau awal jangan niatkan ke uang dulu, tapi niatnya bantu. Dari situ nanti skillmu terasa, pengalamanmu terasa, jaringanmu banyak, uang nanti mengikuti. Itu yang saya rasakan selama ini. Jadi saya termasuk bukan yang murid yang pintar, enggak, tapi saya berani action, berani bergerak dulu dan berani belajar. Oke. Jadi itu salah satu nanti. Itu awalnya. Oke. Sebelum mulai, saya ingin berdoa dulu semoga dikasih kelancaran, keberkahan ilmunya, keberkahan silaturahminya, ya nanti semoga bermanfaat buat teman-teman. Berdoa mulai. Terima kasih. Suatu kehormatan saya dikunjungi ya, markas dikunjungi ya. Suatu kemuliaan juga bisa nanti tempat ini jadi manfaat meskipun kecil, tapi alhamdulillah selain teman-teman nanti juga banyak juga yang kesini, yaitu dari kampus Lamongan, terus kemarin dari Semarang juga kesini ya. Jadi tempat kecil tapi bermanfaat ya, aku senang. Semoga nanti juga bisa beli tempatnya lebih besar lagi yang baik ya. Amin. Dan nggak sumpek-sumpekan gini ya. Oke, kenalan dulu, nama saya Hendrik Bayu, saya asli sini ya. Saya juga punya produk jualan, produk snack ya. Mulai jualannya tahun 2012. Di sini ada yang pernah jualan? Belum? Ada yang jualan? Nggak ada. Masih minta orang tua? Iya. Nggak pengen berhenti minta orang tua? Pengen. Cowok wajib sebenarnya ketika SMA kalau bisa mandiri ya. Saya kuliah itu jualan dan kerja. Dan kenapa saya melakukan itu? Karena saya ingin mandiri, ingin belajar gimana sih biar mandiri itu, biar kita nggak nyusahkan orang tua. Terus saya juga jualan ya. Jadi teman-teman untuk sukses itu jangan gengsi, jangan malu ya. Justru ketika sekarang ini waktunya teman-teman itu kerja keras, belajar benar, mainnya dikurangi. Oke, kamu nggak punya teman nanti dikurangi, kan nggak mau dolen, nggak mau main. Tapi 5 tahun, 10 tahun ke depan teman-teman mencari kamu, aku ajarin bisnis, aku ajarin ilmunya, paham ya? Dan kamu sudah punya tim yang banyak, punya karyawan yang banyak. Milih mana? Kamu susah dulu atau tuanya susah nyari kerja? Milih mana? Makanya kalau ada acara ini atau kalian magang di tempatnya Mbak Beria, pelajari ilmu bisnisnya. Jangan sekedar ikut kelas, lulus, mari dapat nilai, percuma. Tapi pola bisnisnya seperti apa? Pelajari, praktekkan setelah lulus atau setelah keluar dari Mbak Beria. Ya, itu pesan saya sih.
Muda kan, eman banget. Kenapa saya ngomong mesti belajar bisnis, belajar entrepreneur? Karena dari 9 pintu rezeki itu kuncinya di bisnis ya. Kalau teman-teman mindsetnya masih nanti lulus sekolah nyari kerja atau kuliah boleh, habis kuliah nyari kerja, itu sayang banget. Kenapa? Karena nanti kalian akan apa ya? Nggak akan mandiri, nggak akan kreatif. Jadi nanti mimpi Anda, mimpi kalian itu disetir oleh mimpinya orang, paham ya? Nah, seperti itu. Saya ingin generasi yang habis ke sini keluar nanti pola pikirnya, mindsetnya bisa tahu atau berkarakter entrepreneur, ada jiwa bisnis. Tanya aja nanti ke Mbak Marian, bisnis seperti apa? Tanpa modal juga bisa. Itu yang saya lakukan juga tanpa modal bisa. Nah, ini usaha saya yang pertama. Tahu keripik usus ya? Ya kan? Yang di sebelah Rabi Packing itu keripik usus tahun 2012. Lulus kuliah jualan. Nah, kalau orang normal lulus kuliah pasti nyari kan, bener nggak? Tapi saya berani usaha atau jualan, ya meskipun banyak yang meremehkan, banyak yang apa ya? Namanya jualan kan nggak keren, bener nggak? Jualan keripik keren nggak? Keren nggak jualan keripik? Berani jualan? Jualan? Berani. Oke, catat yang berani ya. Nanti jualan. Dulu tahun saya itu nggak ada yang mau berani jualan, gengsi, paham ya? Jualan itu rendah, yang tinggi itu PNS, polisi, kantor, pegawai bank, bener nggak? Iya. Kalau tahun teman-teman, tahun kalian bisnis masih udah keren, owner, bener nggak? Jualan ini jadi owner sudah keren. Tahun saya itu jualan itu nggak keren sama sekali. Kenapa ya, memalukan, mau lulus kuliah kok jualan, pasti nilainya rendah atau ilmunya apa ya, nggak dipakai, paham ya, pasti istilahnya seperti itu. Dan saya yakin juga kalian, orang tua kalian pasti menyuruh setelah sekolah kerja, benar nggak? Itu 99% berarti. Nggak ada yang bilang dulu bisnis, benar nggak? Ada yang dibilang gitu? Ya, pasti suruh kan? Suruh ikut om. Tapi saya enggak, saya berani jualan ini, berani menabrak. Kenapa saya berani jualan? Karena saya berpegang dari 9 pintu rezeki ada di dagang, dan nabi kita kalau yang muslim itu bisnis, paham ya? Seperti itu. Ketika teman-teman banyak yang malu, saya fokus di sini itu, waduh, enak banget, dimudahkan, jualan itu gampang. 5 tahun saya sudah beli 2 rumah, 1 mobil, terus bisa ngumrohkan orang tua, paham ya? Coba kerja, bayangin 5 tahun, bisa beli rumah nggak? Bisa, nyicil ya? DP tok ya? Saya cash ya, 2 rumah cash, ngumrohkan orang tua cash juga. Jadi dia bisa nyelengi, bisa nyicil. Paling kalau 5 tahun biasanya sih ngontrak, sih ngekos mas. Ya, itu yang ngirit saya yakin bisa, tapi kalau yang gaya hidupnya nggak teratur, saya yakin belum bisa. Ini salah satu nanti buat pertimbangan teman-teman. Jadi awal diremehkan, tapi saya yakin dengan impian saya yakin dengan yang saya lakukan, akhirnya saya bisa sampai sekarang. Ya. Terus ketika ini dimudahkan karena niatnya sama, membantu orang. Saya nggak pernah produksi, tapi yang produksi itu orang lain. Saya cuma ngambil barangnya dengan harga, ambil barang ya dengan harga 5.000, terus saya kemas dengan modal 1.000, terus saya jual dengan 15.000. Itu yang disebut ilmu branding, tahu ya? Bagaimana membentuk produk itu biar menjadi berkelas, tahu ya? Dikemas ya, rename, di-packing, di-positioning. Jadi nama brandnya diganti, kemasannya diganti, target marketnya diganti. Keripik usus awalnya
itu di warkop, bener nggak? Ya, benar. Tapi saya kemas dengan kemasan mahal. Mas Alif gak ada, Mas Alif gak ada. Ada kemasan mahal, terus saya jual dengan harga 15.000 karena targetnya online. Paham ya? Jadi awal yang 1.000-an kok dijual 15.000 tambah laris, kok iso? Kita tolong satu orang ambilkan itu sebelah, terus sama ceker Mas. Nah, seperti itu. Jadi dengan ilmu branding, dengan ilmu bisnis, barang yang murah ya bisa dijual dengan harga mahal. Paham ya? Nah, itu yang saya lakukan sampai sekarang. Terus yang kedua, nah ini saya kedua. Saya yakin di pikiran kalian masih belum tahu apa itu pentingnya bisnis. Nanti mungkin setelah nanti sampai kapan sudah sadar. Khusus sama ceker BGP ada nggak? Khusus saja. Kedua. Saya yakin kalian yang belum tahu bisnis entrepreneur, waduh Mas susah, apa Mas iki enak main game aja, benar nggak? Tulin aja. Oke, coba berpikir kamu ketika kamu main 5 tahun ke depan jadi apa? Coba kamu sekarang pikirkan bahwa ya udah aku belajar benar-benar belajar bisnis, coba praktek bisnis untuk niatnya belajar, niatnya bantu orang. Coba kamu 5 tahun ke depan pasti beda. Paham ya? Terus anak muda harus seneng belajar, harus seneng baca, harus seneng kumpul sama orang-orang entrepreneur. Kayak magang di ya. Itu salah satu teman-teman bisa belajar di situ. Oh, bisnis seperti apa, kunjungan seperti ini. Itu juga teman-teman bisa belajar itu. Ya. Ini gripeknya. Kalau dikemas ini kelihatan mahal nggak? Nggak mahal. Yang pernah beli? Papan lah. Nah, seperti itu. Ya. Maksudku gini. Oke, aku tahu kalian di pikirannya pasti main atau ketemu teman, game. Dicoba kurangi. Sampai fokus belajar, baca buku, kumpul sama orang bisnis. Nanti mindsetmu berbeda. Ketika mindsetmu berbeda, actionmu pasti berbeda. Ya pasti berbeda dari anak-anak muda umum. Pasti males main, males pacaran, males duling. Fokusmu pengembangan diri. Aku saran ke teman-teman. Dan nanti kita lihat 5 tahun ke depannya. 5 tahun ke depan kamu nanti dicari temanmu untuk temanmu belajar. Itu yang saya alami ya. Begitu. Terus ini markas desain. Markas desain ini karena saya dimudahkan dalam jualan. Saya dalam hati pingin bantu KM. Makanya saya buka markas desain. Ya, markas desain ini jasa desain ya, kayak yang di belakang, desain kemasan atau lihat di Instagram, coba lihat Instagramnya markas desain, boleh monggo dilihat. Ya. Sudah dilihat? Ada yang bisa desain? Nah seperti itu desain, ini seperti ini. Ini desain produk semua, di logo, kemasan dan lain-lainnya ya. Biar apa? Biar nanti bisa bantu KM, biar produknya berkelas, biar produknya makin laris, biar produknya makin dimudahkan untuk perkembangannya ya. Nah, kenapa saya buka ini? Karena saya niatnya sekali lagi bantu orang. Ketika niat bantu orang, kamu dimudahkan. Ya. Next. Ini juga jualan juga harum manis, tapi sekarang sudah nggak produksi. Terus ini bisnis itu saya daster.
Ini ayam goreng, dan ini yang baru deodoran. Ya. Ketika kamu sudah tahu pola bisnismu, bisa berkembang, punya tim, ada uang investasi, ada uang pengembangan. Nah ini buat bisnis baru terus, uangnya itu muter terus ya. Jika bisnis banyak, uangnya muter terus. Tapi yang satu harus kuat dulu fondasinya. Ini apa namanya? Tapoki, tahu tapoki ya? Nah, yang ini jualan sepatu, saya juga jualan sepatu online semua. Semua itu saya nggak pernah produksi. Semua bisnis saya nggak pernah produksi. Saya pakai ini. Ada orang produksi, saya kemas, saya jual, paham ya? Itu aja. Jadi teman-teman kalau mau bisnis gampang. Ada tetanggamu pintar produksi, foto yang bagus, upload, jual. Paham ya? Coba itu. Jangan cuma minta orang tua, kamu lanang minta orang tua, ngisi-ngisi. Pemainnya minta orang tua, main kok no pacare, apa namanya, main game apalagi memalukan ya. Oke, di markas nanti kita bantu arahkan dari segi mindset ya. Ini yang namanya pondasinya. Jadi pertama itu mindsetnya harus dibenerin dulu ya, mindset yang positif, niat baik ya, pola pikir untuk maju, kerja keras, pembelajar, tanpa tapi, tanpa nanti ya, seperti itu. Dan sebenarnya kalau mau sukses itu gampang ya, kamu komitmen ke impianmu, kamu kerja keras di situ, kamu fokus dan kamu belajar dan punya mentor, itu gampang banget sukses ya. Makanya orang-orang sukses itu orang pilihan, orang yang kerja keras. Gak ada sukses tanpa kerja keras, enggak ada ya. Terus yang kedua mental ini harus kuat, mental ini harus fighting atau petarung ya. Jangan dikomentari negatif langsung down, langsung baper ya. Bisnis nggak boleh baperan, mentalnya harus kuat. Jatuh bangkit lagi terus ya teman-teman. Jadi mental ini penting ya, untuk teman-teman apa namanya dalam fondasi bisnis. Terus yang ketiga itu ketika sampai datang belajar ke sini ya udah fokus belajar, HP-nya ditaruh, nggak usah ngobrol sama teman ya. Itu salah satu apa ya, menghargai ilmu. Kalau teman-teman masih main HP atau nggak merhatikan di sini, keluar aja nggak apa-apa. Saya nggak butuh orang yang nggak mau belajar. Sini tempat belajar ya belajar. Siapapun kalian, sampai nggak ada uang pun kalau mau belajar saya terima. Bahkan ada pelatihan gratis di sini tiap hari Sabtu sama hari Sabtu aja. Ya. Kalau kalian mau sukses, hargai atau apa namanya unggah-ungguhnya harus ada. Ya. Kalau belajar ya belajar, main. Ya. Coba kalian ngomong ada yang HP-an, terima nggak? Nggak. Sama. Makanya hargai, apalagi kalian datang belajar, maksimalkan itu. Itu salah satu kunci sukses, attitude. Ya, attitude-nya harus bagus, unggah-ungguhnya bagus. Oke. Sisihkan waktu belajar ya, fokus belajar. Nanti setelah ini saya akan tanya ke saya. Yang keempat, teman-teman kalau mau bisnis harus punya produk, harus nyari produk, meskipun nggak produk sendiri nggak apa-apa. Masa pun jualan kaos ya udah nyari kaos yang produk kaos, fotoin, videoin, ya jual dengan harga yang mahal. Tapi kalau foto nggak bisa belajar, video nggak bisa belajar, karena satu teknik marketing yang baik itu foto dan video yang baik, benar nggak ya? Kalian kalau lihat produk kan lihat fotonya dulu, benar nggak? Nah, seperti itu. Dan produknya harus memang potensial, harus bagus. Ya. Terus yang selanjutnya harus tahu marketnya. Teman-teman ketika mau bisnis harus tahu marketnya siapa. Ya. Kalau tahu, misalkan contoh ini marketnya anak muda. Awalnya namanya Creeper Usus Barokah. Tapi kalau saya jual di anak muda, nggak laku. Kenapa? Nggak sesuai dengan anakmu. Benar nggak?
Tapi kalau saya kasih nama ini, penasaran nggak? Salah satu teknik untuk memancing teman-teman biar beli seperti itu. Terus yang terakhir, brand identity-nya harus brandnya, logonya, desainnya, kemasannya, seragamnya semua, ya harus ditata sama ahlinya. Ya kalau mau jualan, kalau mau bisnis ini pondasinya teman-teman. Ya mindset, mental, attitude, produk, market dan brand identity. Siapkan ini untuk mau bisnis. Terus untuk aktivasinya, ini desain konten, website, internet marketing, foto produk, Instagram. Like teman-teman punya salah satu skill ini ya, internet marketing, salah satunya skill ini, sampai nggak akan khawatir dapat kerja atau sampai bisa buka usaha sendiri. Skill ini dicari banyak orang. Ya, dibutuhkan perusahaan-perusahaan besar. Sampai fokuskan satu aja, ahli website ya udah fokus website, jadilah spesialis. Ahli foto produk satu aja, foto produk pelajari sampai detail, sampai jadi spesial, sampai jadi masternya. Ya. Video produk fokus itu, ya internet marketing fokus itu pemasaran. Sampai bisa skill ini satu hebat, jangan khawatir kerja di mana-mana banyak. Ya, dan sampai bisa buka usaha sendiri juga. Ya, kalau bisa ini yang dicari, paling dicari untuk orang nyari kerja ya ini aktivasi. Karena sudah nggak zamannya pemasaran konvensional, pemasaran digital marketing banyak dicari. Evaluasi baru evaluasi. Ini salah satu produk ya. Karena target marketnya Korea, desainnya warnanya targetnya Korea, anak muda, remaja, wanita. Seneng nggak warna ini cewek? Nggak seneng? Ini target cewek, berarti harus tambah lagi fansnya Korea drakor ya. Kalau drakor pasti seneng karakter kayak gini, anak muda, drakor. Karena target marketnya seperti itu. Terus produknya ini, tahu topoki? Suka? Nggak suka berarti nggak suka Korea ya? Suka. Karena targetnya anak muda ya udah mainnya pedes-pedes, bener nggak? Ya. Nggak pernah makan ini? Sebelah. Apa itu namanya ayo? Sebelah. Jadi kalau mau nyari produk, nyari yang punya nilai lebih, punya pembeda, punya harga yang terjangkau untuk pulangnya, untuk produksinya ya. Terus cari produk yang blue ocean itu cari produk yang jarang kompetitor ya. Kalau mie ayam kan sudah banyak ya, ini main aku. Dan terakhir habis produksi harus ngangkat nih. Nah ini target marketnya. Ada tahu target market kan enak, benar nggak? Ya. Kalau pecinta drakor fanatik. Terus kita buat logo, packaging dan tempatnya. Ini urut-urutannya ya. Pokoknya ketika sudah ketemu produk, ketemu target market, baru ketemu logo dan packaging. Terus, nah ini aktivasi tadi fondasi, ini aktivasi buat foto konten. Kalian kan ya, kalian punya produk ya. Terus dikemas, difoto kayak ini. Kata api nggak? Kayak logo. Nah, seperti itu urutannya itu nanti. Ya, ini ya nanti teman-teman bisa punya usaha sendiri, punya produk sendiri. Nah ini yang terakhir 7 skill yang paling dicari ya. Ada yang bisa salah satunya? Ada yang bisa? Instagram ya, nanti belajar. Ini pasti dicari orang ya, jangan khawatir teman-teman. Desain grafis ya, logo dan kemasan nanti. Tahu sekali desain di sini berapa? Mulai 600 sampai 10 juta. Desain tok, nggak nyetak. Ya, harga kami mulai 600.000 sampai 10 juta. Saya pernah desain cuma setengah jam dapat 600.000. Enak ya. Desain logo
600.000 untuk kayak itu sepatu bal-balan ya. Mantap. Betul nggak? Makanya harus punya skill, satu aja, fokuskan, hebatkan di situ ya. Mas aku bisa foto ya udah fokus bisa foto. Mas aku bisa desain, fokus desain. Paham ya? Ojo iso kabeh tapi nanggung, gak ditoleki wong kan. Benar ya? Iso kabeh tapi nanggung, jangan. Itu tanda orang gak sukses. Tanda orang sukses itu hebat, satu spesialis. Karena katanya Bruce Lee, saya takut hanya dengan satu jurus tapi dilakukan 10.000 kali daripada 10 jurus melakukannya cuma 10 kali. Paham ya? Skill dan attitude yang diutamakan. Gak arep ijazah, markas yo gak arep ijazah. Bocah ijazahmu S2 tapi skillmu gak masuk, attitude-mu gak masuk ya percuma. Paham ya? Jadi ijazah sekarang itu nggak diperlukan. Saya kuliah di Asia, ijazah saya nggak tak ambil buat kampus saja bu ya. Karena untuk zaman sekarang ijazah nggak butuh, cuma pencitraan aja ya. Nah, saya pesan ke teman-teman, skillmu asan, attitude-mu, unggah-ungguhmu asan, kuatkan di situ. Saya yakin gampang nyari kerja, bahkan dengan mudah sampai buka kerja sendiri ya. Terima kasih, itu dari saya. Anak muda harus banyak belajar dan banyakin relasi yang positif, jangan main game, jangan pacaran dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So good, baby, baby.